Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat suara jatuh, terdengar dua hembusan angin kencang. Setelah itu, dua sosok dengan aura kuat muncul di puncak gunung seberang. Pegunungan Jiangsu ini benar-benar layak atas reputasinya, seru Chu Kuang-seng. Sepanjang perjalanan, dia melihat banyak pegunungan Jiangsu. Menurut perkiraannya, jika seseorang menerobos dengan kultivasi di bawah alam 9 kuali, dia pasti akan mati. Itu adalah Tuan Hitam Putih yang berada di peringkat ke-20 di peringkat surgawi. Chu Kuang-song mengalihkan pandangan ke sisi yang berlawanan dan melihat pria itu duduk bersila di atas batu. Saat matanya tertuju pada sepasang mata hitam putih, tiba-tiba matanya menunjukkan warna yang aneh. Saat ini, energi mentalnya terasa seperti terjebak di dalamnya. Mata yang aneh, Chu Kuang-seng bergidik dan segera membuang muka. Hati-hati, orang ini terlahir dengan mata aneh dan memiliki pengekangan alami pada kekuatan mental. Kata Bai Bing memperingatkan. Mendengar ini, Chu Kuang-seng segera mengangguk. Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan mentalnya di pertarungan ini. Murid dari Tian Yuan datang mengunjungi senior hitam putih. Dia mengakukan tangan dan dengan suaranya yang jernih bergema di seluruh gunung. Setelah mendengar kata-kata ini, pria berkulit hitam dan putih yang duduk bersila di atas batu perlahan berdiri. Mengunjungi saya? Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, sepertinya masih jauh dari cukup. Apakah itu cukup atau tidak? Kamu akan tahu setelah kita bertarung. Chu Kuang-seng tersenyum tipis dan aura kuat menyapu di tubuhnya menyebar. Rana Juding tingkat ketiga, mata Bai Bing sedikit berkedip dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kultivasi orang ini meningkat begitu cepat. Pada saat ini, pria berkulit hitam dan putih itu dengan ringan menghentakkan kakinya, dan batu besar di bawahnya langsung pecah. Saat berikutnya, 5 cahaya spiritual keluar dari tubuhnya dan melayang ke sekelilingnya. 5 Yuanding, puncak alam 9 kuali tingkat kelima. Setelah beberapa saat, ekspresi perlahan menjadi serius. Meskipun orang ini bahkan tidak sebaik Molly dalam hal kekuatan kultivasi, tapi dia tahu betul bahwa seseorang yang bisa menduduki peringkat ke-20 di daftar peringkat surgawi pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Mungkin Rana Juding tingkat 6 biasa di depannya bahkan tidak bisa melakukan 100 gerakan. Senior hitam putih, saya meminta nasihat. Chu Kuang-seng menangkupkan tangannya. Lalu sosok itu tiba-tiba naik dari tanah. Dalam sekejap, dia melewati tebing di antara dua puncak gunung, menuju di depan Tuan Hitam Putih. Dia memegang telapak tangannya dan kilauan kaca memadat berubah menjadi 8 matahari kaca yang mempesona. Begitu matahari kaca bermuncul, ia langsung melesat seperti kilat, membawa kekuatan guntur dan menghantam ke bawah. Kamu punya bakat. Jika kamu berlatih beberapa tahun, kamu seharusnya menjadi murid Tian Yuan yang terbaik. Mata Tuan Hitam Putih berkedip sedikit, tapi dia tidak melihat gerakan apapun. Kekuatan luar angkasa yang agung tiba-tiba menyapu seperti lautan luas, menggelamkan matahari kaca berada di depan. Setelah beberapa saat kekuatan agung menghilang dari udara tipis dan matahari kaca 8 roda menghilang. Kembalilah, jika kamu berlatih keras selama beberapa tahun lagi, kamu mungkin memenuhi syarat untuk menantangku. Tuan Hitam Putih memandang Chu Kuang-seng dengan acuh tak acuh.
tetapi dia bahkan tidak memiliki niat untuk terus mengambil tindakan. Namun saat berikutnya, pupil matanya menyusut karena Cukuangseng di depannya tertiup angin dan berubah menjadi titik cahaya di seluruh langit. Bayangan setelahnya, Tuan Hitam Putih kaget dan segera menoleh untuk melihat ke kiri. Suara tekanan angin kencang terdengar dan pedang besi hitam besar berat dengan cepat membesar di depannya. Tanpa pinggir panjang, Tuan Hitam Putih menyerang dengan backhandnya, memukul pedang berat dengan keras. Dalam sekejap kekuatan dahsyat keluar dari pedang, yang justru membuat lengannya mati rasa, dan tubuhnya tenggelam lebih sedikit rendah. Ini menarik, dia tersenyum tipis, lalu dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya, dan menamparnya ke pedang besi hitam. Tubuh pedang bergetar dan sosok Cukuangseng terlempar ke belakang. Cukuangseng menusukkan pedang kembali ke tebing di belakang dan menghilangkan serangan balik. Lalu mengangkat kepalanya, dia menatap Tuan Hitam Putih dengan ekspresi serius. Kekuatan orang ini sungguh menakutkan. Tapi lingkungan di sini cocok bagiku. Dia melirik angin yang lewat saat berkata, angin kencang di sini terbentuk dari kekuatan dingin luar angkasa, yang tentunya sangat bermanfaat bagi pemilik badai luar angkasa. Begitu Cukuangseng berpikir, cahaya perak keluar dari sela-sela alisnya, dan akhirnya berubah menjadi teratai perak melayang tinggi di langit. Pada ruang semu emas, mata Tuan Hitam Putih sedikit menyipit, dan sekilas dia mengenali asal-usul teratai perak ini. Tetapi ketika dia tercengang, Cukuangseng membentuk segel dengan tangannya, dan teratai perak muncul tengah badai dan menjadi berukuran 7 kaki. Ini belum cukup, hisaplah untukku. Dia melihat ke atas langit dan berteriak. Kekuatan hisap yang kuat meledak dari teratai, menarik semua angin dingin dalam jarak 100 kaki dan menyedotnya ke dalam teratai. Teratai itu bergetar dan ukurannya kembali melejit dengan cepat mencapai ukuran 10 kaki. Melihat pemandangan ini, Tuan Hitam Putih tiba-tiba memiliki tatapan aneh di matanya. Hanya benda aneh seperti badai ruang semu yang dapat menyerap kekuatan di sini tanpa hambatan. Pergi, melihat teratai perak yang telah tumbuh tinggi 15 kaki, Cukuangseng tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Tuan Hitam Putih dan berteriak dengan dingin. Teratai perak itu meraung dengan fluktuasi yang sangat hebat, dan cahaya ke bawah seolah-olah menutupi langit dan matahari. Saat berikutnya, tubuh Tuan Hitam tenggelam dalam cahaya perak dan menghilang. Saat tubuh Tuan Hitam Putih tenggelam dengan cahaya perak, teratai perak menungkik ke bawah dan jatuh dengan suara gemuruh. Dalam sekejap, seluruh puncak gunung bergetar hebat. Batu-batu besar berguling, puncak gunung berguncang, dan retakan yang berpusat pada titik tumpukan menyebar dengan cepat ke bawah. Tidak lama kemudian sebagian besar puncak gunung mulai runtuh. Puing-puing berjatuhan dari langit, dan debu tebal serta asap mengepul di udara. Di tengah debu dan asap di langit, seberkas cahaya tiba-tiba memancar. Seperti fajar, ia membuka segala sesuatu di sekitarnya. Tidak apa-apa, Cukuangseng menatap cahaya hitam putih yang aneh itu, dan tidak bisa menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Kekuatan Tuan Hitam Putih memang pantas untuk reputasinya. Di antara tebing, debu dan asap mengepul memperlihatkan situasi di bawahnya. Hanya seorang pria berjubah abu-abu putih yang terlihat tergantung di tengah kepulan debu. Di sekelilingnya, ribuan cahaya hitam dan putih yang menyilaukan memancar, menghalangi teratai perak yang berjarak beberapa meter dari tubuhnya. Saya tidak menyangka dengan kekuatan Anda. Anda benar-benar bisa menggunakan kekuatan badai ruang semu untuk situasi seperti ini. Pria itu mengangkat kepalanya lalu menatap Cukuangseng saat berkata perlahan,
Sepertinya Tian Yuan kita benar-benar penuh dengan para jenius. Saat suaranya jatuh, sosoknya tiba-tiba melesat keluar, menghindari penghalang teratai perak, dan muncul di ketinggian sama dengan puncak gunung. Meski bakatmu bagus, aku tetap harus mengatakan bahwa dalam hal kualifikasi, kamu masih terlalu memuda. Tuan Hitam Putih tersenyum acuh tak acuh. Lalu tangannya tiba-tiba membentuk segel, dan cahaya hitam memancar dari sekelilingnya seketika, tarik kembali ke dalam tubuhnya. Melihat ini, Cukuang Seng merasakan sedikit kegelisahan di hatinya, lalu menarik teratai perak di sisinya. Tepat ketika dia menyelesaikan semua ini, suara mendengung aneh tiba-tiba datang dari tubuh Tuan Hitam Putih, dan pupil matanya menjadi cerah. Tampilan itu seperti semua cahaya hitam dan putih yang telah dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya sebelumnya. Semuanya menyatu ke dalam pupilnya. Hati-hati, ini adalah gerakan membunuhnya. Bai Bing yang sedang menyaksikan pertarungan dari jauh tiba-tiba mengubah wajahnya saat melihat pemandangan ini dan berteriak. Pupil hitam putih, padamkan cahaya spiritual. Teriakan keras Bai Bing masih bergema di antara tebing. Segel di tangan Tuan Hitam Putih tiba-tiba berhenti, dan teriakan pelan menyebar. Matanya berkedip dengan cepat, dan dua sinar cahaya hitam putih keluar, menyebabkan hembusan angin yang kencang. Kedua sinar cahaya hitam putih itu menunjukkan warna kristal. Dari kejauhan, keduanya tampak seperti dua pilar kristal, memancarkan cahaya aneh dari mata Tuan Hitam Putih. Cahaya hitam putih melintasi di langit, tapi itu seperti berteleportasi. Dalam beberapa kilatan, jarak hanya seperlemparan batu dari Cukuang Seng. Pergi, teriak Cukuang Seng, dan teratai perak yang melayang di sampingnya segera meluncur kembali seperti kilat, menghadapi cahaya hitam dan putih. Keduanya bertabrakan, dan suara keras memakan telinga terdengar. Gelombang kejut yang dahsyat mengamuk, mengguncang puncak di kedua sisi dengan keras. Di saat berikutnya, pupil mata Cukuang Seng menyipit, dan dia melihat teratai perak mundur sedikit, dan ada bintang yang keluar darinya. Kamu bisa menghentikannya? Dia tampak terkejut dan berkata. Segera dia menekan rasa terkaget di hatinya, dan tangannya mulai berubah dengan cepat. Gelombang aura kuat diam-diam menyebar dari tubuhnya. Saat Cukuang Seng menggunakan tekniknya, dua pilar cahaya kristal memborbardir teratai perak, menyebabkan mundur terus-menerus. Pecahkan untukku, mata Tuan Hitam Putih tiba-tiba terbuka. Tatapan tajam mengarah ke teratai perak, dan dia berteriak dengan dingin. Sinar cahaya hitam dan putih yang membawa kekuatan dahsyat itu jatuh dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan seperti semburan gunung mengalir darinya, mengguncang teratai perak. Tidak lama kemudian, ukuran teratai perak menyusut dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi cahaya perak yang melesat ke tengah alis Cukuang Seng. Dua sinar cahaya hitam putih mengikuti dari belakang, membawa kekuatan guntur yang menyerang ke Cukuang Seng tanpa ampun. Pada saat ini, tatapan tajam tiba-tiba melintas di pupil gelap Cukuang Seng. Tubuhnya setengah membungkuk dan dia menapar telapak tangannya ke dalam kehampaan. Dan telapak tangan jatuh, udara menyapu seperti air pasang. Dan cahaya hitam pekat muncul darinya, dengan cepat mengembun menjadi pedang hitam pekat. Ini adalah hukuman kematian membelah surga. Melihat pedang hitam pekat itu, mata Tuan Hitam Putih tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Sebagai senior murid Tian Yun, dia secara alami sangat terkesan dengan seni bela diri yang sangat sulit ini. Kamu benar-benar telah berhasil berlatih seni bela diri ini. Tuan Hitam Putih memandang Cukuang Seng dengan tidak percaya.
Mendengar ini, Cuk Wangseng memasang ekspresi acuh tak acuh. Dia menatap tajam pada Tuan Hitam Putih dan tertawa keras. Senior, tolong ajari saya gerakan ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan menarik pedang hitam pekat di tangannya. Lalu Cuk Wangseng menebas dengan pedangnya dan menghantam cahaya hitam putih dengan keras. Bilahnya bergetar hebat dan kedua cahaya seperti kristal itu bergerak dengan cepat, lalu meledak di tatapan mata Tuan Hitam Putih yang ketakutan. Pergi, Cuk Wangseng mengepalkan jarinya dan meninju ke bagian bawah pedang hitam gelap itu. Seberkas cahaya hitam pekat melesat seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat, bahkan orang kuat seperti Bai Bing hanya bisa samar-samar melihat seberkas cahaya melintas di matanya. Dinding tanah yang abad tebal, wajah Tuan Hitam Putih berubah drastis. Dia berteriak mendesak dan cahaya tua keluar dari tubuhnya dan mengembun dengan cepat di depannya. Saat berikutnya, tembok tanah berwarna kuning tua yang tebal beberapa kaki tampak sangat kokoh muncul di hadapannya. Cahaya hitam gelap keluar dengan cepat dan menghantam dinding bumi dengan keras. Hampir seketika dia tenggelam ke dalamnya. Benda ini tidak bisa menghentikan gerakanku. Cuk Wangseng tersenyum tipis dan kemudian mata tajam tiba-tiba muncul. Dan dia berteriak, hancurkan untukku. Cahaya hitam pekat yang sangat tajam melesat ke segala arah. Seperti pisau yang tajam menembus dinding bumi satu demi satu. Tak lama kemudian, tembok tanah yang tebal itu meledak dengan keras di bawah tatapan mata Tuan Hitam Putih yang ketakutan. Cahaya hitam pekat keluar darinya dan akhirnya melayang hanya setengah kaki dari alisnya. Bilah hitam gelap itu bergetar sedikit dan udara tajam menyebar. Seperti udara dingin mencoba memotong kulit manusia. Tuan Hitam Putih memandang pedang hitam pekat yang hanya berjarak setengah kaki dari alisnya. Ekspresinya penuh ketakutan. Dia benar-benar telah kalah. Hasil ini tentu sangat sulit diterima olehnya, yang selama ini selalu dia banggakan. Setelah sekian lama Tuan Hitam Putih menatap Cuk Wangseng dalam-dalam dan berkata dengan nada datar, "Saya kalah." Mendengar ini Cuk Wangseng tersenyum tipis, kemudian dia menjentikan jarinya, dan pedang hitam gelap yang tergantung di antara alis Tuan Bai He menghilang begitu saja. Melihat hal tersebut, Tuan Hitam Putih langsung menghela napas lega. Secara diam-diam, perasaannya dikunci oleh pedang hitam pekat sungguh tidak nyaman. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa pergi ke wilayah tengah. Hanya di sana kamu akan bertemu lawanmu yang sebenarnya. Setelah mendengar ini, mata Cuk Wangseng berkedip. Tentu saja dia sangat akrab dengan reputasi wilayah tengah. Dikatakan bahwa di Jurang Naga Hitam sebagai praktisi peringkat teratas di peringkat surgawi dan yang termasuk dalam daftar kejam memilih untuk tinggal di wilayah tengah. Terima kasih.